Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel aku, Putri Kamaladewi, YouTube channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengklik dan menonton video aku. Semoga tetap enjoy di video aku sampai detik terakhirnya ya. Terima kasih. Oke teman-teman, di video kali ini aku tuh pengen sharing kegiatan aku, yaitu food preparation. Jadi aku tuh habis belanja mingguan ya, tapi aku tuh nggak belanja mingguan untuk stok 1 minggu banget sih ya sebenarnya, tapi untuk 3 sampai 4 hari ke depan gitu biasanya. Oke, di sini aku tuh beli 1 bungkus sayur asem, ada juga tahu, kemudian bayam, wortel, cabe, toge, dan tomat. Kemudian di sini juga aku beli bumbu marinasi gitu ya, bumbu ketumbar maksudnya. Kemudian di sini juga aku itu beli ayam potong 34.500, juga dengan dada fillet gitu 35.000. Kali ini aku tuh beli sayuran tuh nggak banyak banget ya, cuma beberapa bahan pelengkap aja, karena di dalam kulkas itu masih ada juga beberapa sayuran gitu ya teman-teman. Jadi di video kali ini tuh selain food preparation, aku juga pengen bersihin kulkas gitu. Jadi biar semuanya bahan-bahan ini masuk ke kulkas, tapi kulkas aku juga sekalian bisa lebih bersih gitu ya. Oke teman-teman, dan inilah yang aku beli ya di video food preparation mingguan kali ini. Sebelum memulai food preparationnya, di sini tuh aku sambil ungkep ayam terlebih dahulu. Sambil nunggu ungkepan ayam yang pertamanya mendidih, di sini tuh aku pengen rapihin kulkas aku ya teman-teman. Dan bisa dilihat inilah penampakan kulkas aku ya. Nggak begitu rapi ya, tapi juga nggak begitu berantakan banget, tapi kotornya itu ya teman-teman. Jadi ada tumpahan cuka, tumpahan kecap gitu. Jadi ngelihatnya tuh gimana ya, udah nggak enak banget gitu ya, dan juga udah berasa lengket. Jadi sebelum aku bersihin kulkasnya, di sini tuh aku keluarin dulu ya semua makanan-makanan yang ada di kulkas ini, dan juga ada beberapa makanan itu yang masih ada dalam plastik gitu ya teman-teman. Kemudian setelah makanannya dikeluarin, di sini juga aku mau sekalian juga cuci-cuci untuk tatakan di dalam kulkas ini. Dan setelah itu langsung lanjut aja. Di sini aku mencoba menghilangkan noda-noda yang membandel dari kulkas aku dengan lap basah gitu ya teman-teman. Jadi sebelum aku kasih cairan kulkasnya, di sini tuh aku lap-lapin dulu semua noda-noda yang membandel dengan kain basah dulu gitu. Dan di sini tuh aku ngebersihannya lumayan dengan sekuat tenaga ya teman-teman, karena noda itu udah mulai lengket. Dan di saat aku lagi bersihin kulkas, ternyata ungkepan ayam tuh udah mendidih ya teman-teman. Jadi di sini aku matiin dulu sebelum aku lanjut lagi mengelap kulkas dengan lap basah. Jadi tadi tuh ayamnya aku taruh dulu di wastafel sambil nunggu agak dingin airnya sebelum aku ganti untuk air yang kedua ya. Dan di sini aku lanjut lagi untuk membersihkan kulkas aku dengan cairan pop clean ini. Jadi aku tuh kalau bersihin kulkas, cairan andalan aku nih pop clean ini ya teman-teman. Sambil menunggu cairan pop clean yang habis aku semprot di dalam kulkas selama 2 menit, aku diamkan. Ini aku mulai mau prepare untuk food preparation aku ya teman-teman. Jadi di sini mulai aku sisihkan tuh sayuran dari atas mejanya. Kemudian di sini aku juga udah siapin wadah food preparation aku. Di sini sayuran yang pertama mau aku put prep adalah bayam. Oh iya teman-teman, jadi untuk bayam ini beberapa hari yang lalu tuh mau aku beli ya di abang sayur langganan aku, tapi ternyata itu dia tuh lagi kosong gitu ya teman-teman. Katanya sih karena sayuran hijau tuh lagi pada mahal, jadi dia tuh nggak berani stok banyak gitu teman-teman. Dan aku beli sayuran yang aku put prep kali ini itu tuh di suatu warung sayur yang agak besar gitu ya. Dan ini tuh bayamnya aku dapatnya dengan harga 6.000 ya teman-teman. Yang biasanya bayam itu masih dapat gitu harga 2.000 atau 3.000. Kali ini tuh 6.000 gitu ya. Jadi menurut aku ya lumayan mahal banget gitu. Jadi aku tuh berpikir kayaknya sayang banget gitu ya, misalkan kita masak tapi masih ada sisa di panci yang gak kemakan, jadinya kebuang gitu. Tapi aku tuh kalau misalkan masak bayam memang sedikit-sedikit ya teman-teman, karena kan bayam tuh nggak bisa diangetin ya. Biasanya aku masak bayam campur dengan wortel kesukaan anak-anak.
Oke, nggak berasa ya, ternyata itu udah 2 menit cairan pembersihnya aku diamkan di dalam kulkas. Jadi ini aku lanjut lagi untuk lap-lap kulkasnya biar lebih cepet kinclong ya teman-teman. Sebelum aku pakai cairan pop clean untuk membersih kulkas, dulu itu aku biasanya pakai cairan sunlight gitu ya teman-teman. Dan sekarang aku suka pop clean karena wanginya itu juga segar. Oke, di sini aku udah mulai ganti air ungkepan ayam aku yang pertama untuk ungkepan yang kedua. Di sini aku mulai campurin bumbu racik, kemudian juga ada ketumbar bubuk ya teman-teman. Biasanya itu aku juga tambahin garam biar berasa lebih asin. Dilanjut di sini aku pindahin toge ke wadahnya. Di sini tuh satu kantong ini harganya 2000 ya teman-teman. Nanti penyimpanannya aku rendam dengan air. Kemudian di sini juga aku beli tomat 3. Sebenarnya di kulkas tuh masih ada, cuma udah mulai agak layu gitu. Jadi di sini aku beli 3 tomat yang baru. Kemudian di sini juga aku beli wortel ya, ada 4 biji dan di sini tuh wortelnya lagi bagus-bagus, makanya aku ambil 4 dan juga agak cukup besar gitu. Dan sekarang aku mau pindahin tahu ya teman-teman. Ini tuh tahu kesukaan aku, namanya itu tahu sutra gitu ya, tahu Bandung. Jadi tahunya tuh lembut gitu ya teman-teman. Meskipun aku goreng agak garing, biasanya tuh nggak keras banget, tetap lembut. Jadi anak-anak juga kadang suka gitu. Apalagi misalkan aku tumis toge plus tahu, itu tuh juga anak-anak suka banget. Pokoknya sekarang tuh kalau masak pasti ngeduluin kesukaan anak-anak ya teman-teman. Malahan kalau kita lagi pengen yang pedas atau lagi pengen apa ya bisa beli ya. Tapi kalau buat anak-anak kalau bisa tuh kita masak sendiri aja. Ya bukannya egois atau apa kan ya, nama juga anak lagi dalam masa pertumbuhan. Pastinya insya Allah kalau kita kan bisa menakar gitu ya bagaimana gizi yang bagus buat anak gitu. Apalagi kalau misalkan kita masak sendiri, insya Allah kesehatannya juga kan bakal terjamin. Oke, dan terakhir tadi itu aku pindahin cabai merah ke wadahnya ya teman-teman. Dan disinilah belanjaan aku untuk pekan ini ya. Dan di sini tuh sayur asemnya nggak aku pindahin ke wadahnya. Biasanya tuh aku memang simpannya di dalam satu kantong itu aja. Aku simpan di bawah laci kulkas. Masya Allah, aku jadi lupa ya untuk sapa-sapa teman-teman semua. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu di dalam lindungan Allah ya, amin. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit atau sedang tidak enak badan, aku doakan semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi dengan lebih baik. Oke, di sini aku lagi tutup-tutupin semua bahan makanan yang sudah aku put preparation tadi. Dan di sini tuh jangan salfok ya dengan semut yang tadi tuh ada di meja dapur aku dan juga dinding. Aku tuh nggak tahu ya, pokoknya kalau setiap musim hujan gitu ya atau lagi suka mendung banget itu tuh pasti semut-semut tuh suka datang sampai masuk ke dalam rumah ya teman-teman. Dan mulai nggak enak banget gitu, misalkan ada sisa makanan yang ada di dalam dapur. Jadi mesti rajin-rajin langsung bersihin dapur gitu ya kalau kita habis masak atau kita habis makan, sampahnya itu langsung dibuang banget ke kotak sampah. Kalau enggak langsung dibersihin begitu, semut-semut pasti langsung datang banyak banget ke dapur aku yang mungil ini. Oke teman-teman, jadi tadi itu semua bahan makanan yang ada dari dalam kulkas ini lagi aku bawa ke dalam dapur untuk aku susun-susun ulang lagi. Siapa tahu ada bahan makanan yang harus udah aku buang atau aku bisa gabung bahan makanan satu dengan yang lainnya. Seperti contohnya jamur enoki ini mau aku simpan satu wadah dengan tofu ini ya. Teman-teman semua gimana nih? Udah pada food preparation atau belum? Dan kalau food preparation harus 1 minggu gitu atau 3 sampai 4 harian kayak aku? Boleh komen-komen ya di kolom komentar aku. Oke, di sini tuh aku ada tempe ya teman-teman, masih ada setengah karena setengahnya kemarin tuh aku bikin sambal tempe seperti yang ada di video sebelumnya. Dan setelah aku rapi-rapihin, ternyata stok makanan aku tuh di dalam kulkas alhamdulillah udah mulai penuh ya teman-teman. Tapi untuk lauk biasanya tuh aku beli setiap habis aja gitu. Misalkan kali ini ayamnya habis, besok-besok aku bisa beli ikan atau udang. Jadi biar lauk itu fresh gitu ya. Karena kalau mau taruh di freezer aku tuh kadang nggak muat ya teman-teman, karena masih ada stok bahan pempek gitu atau juga bahan tekwan yang biasanya tuh dikirim sama mertua aku dari Palembang. Jadi nggak apa-apa deh untuk lauk aku bisa beli kalau stok lauk yang lagi ada tuh habis gitu ya teman-teman.
Alhamdulillah untuk food preparation aku udah mau selesai, dan di sini tuh aku udah tata-tata ulang ya makanan-makanan ke dalam wadahnya, dan juga aku udah menata buah ke dalam tempatnya juga. Dan di sambi aku merapihkan dapur juga. Alhamdulillah ini semua bahan makanan udah aku masukin ke dalam kulkas aku, dan alhamdulillah juga kulkas aku udah mulai bersih dan kinclong ya teman-teman, sekaligus rapi. Oke teman-teman, mungkin sekian aja videoku kali ini. Jangan lupa untuk selalu support YouTube channel aku ya dengan like, komen positif, dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum. Itu apa ya?